Di video ini, gue bakal bikin video tentang sejarah uang. Jadi teman-teman di sini mungkin nggak belajar di sekolah ya, tapi nggak apa-apa. Di sini gue bakal jelasin tentang sejarah uang. Jadi yang pertama, manusia itu menggunakan sistem barter, di mana kita punya suatu barang, terus kita ganti dengan barang orang lain. Misal, gue di sini punya apel, terus temen lu di sana ada ikan. Nah, gue sendiri itu pengen ikan, jadi gue barterin apel gue untuk dapetin ikan tersebut. Cuman ini akhirnya terjadi masalah nih. Misalnya kita pengen barter dengan jumlah besar. Misal kita pengen punya ikan 1 kilo, kita ada apel 1 kilo. Kalau misalnya kita barterin 1 kilo apel kita untuk 1 kilo ikan, belum tentu teman kalian itu mau 1 kilo apel. Nah, pada akhirnya ini menjadi masalah dan sistem ini udah nggak dipakai. Oke, jadi setelah masalah itu ya, kita masuk ke era uang barang. Nah, jadi uang barang ini apa? Uang barang itu dimana manusia itu udah mulai lebih pintar. Jadi dia menggunakan barang yang bernilai tetap, kayak contoh garam ataupun kerang, untuk dijadikan sebagai alat tukar mereka. Tapi di sini muncul masalah, karena di saat teknologi manusia itu berkembang, manusia itu bisa turun ke bawah lautan. Akhirnya mereka ketemu lebih banyak kerang. Dan pada saat itu, ya, suplai kerang makin banyak dan akhirnya jadi tidak efisien untuk dijadikan sebagai alat tukar. Nah, manusia itu manusia yang pintar ya. Jadi waktu itu di bangsa Lydia muncul yang namanya uang logam. Jadi bangsa Lydia ini mereka bikin uang logam pertama di dunia dengan campuran emas dan juga perak. Jadi setiap koin yang mereka ada itu punya nilai yang tetap dan juga ada beratnya. Jadi inilah yang bikin nilainya itu gampang diukur dan lebih dipercaya. Juga dia lebih tahan lama dan mudah dibawa. Nah, tapi di sini sebenarnya bisa dibilang muncul masalah. Banyak orang yang mau berdagang, ya, mau berpetualang jauh, mereka itu gak bisa membawa logam yang sebanyak itu. Jadi pada akhirnya solusinya apa? Mereka bikin namanya uang kredit awal. Dimana lu ada logam dalam jumlah besar, terus lu titip uang logam lu ke kuil. Ya, nanti mereka kasih lu dalam bentuk surat. Sebetulnya nanti bisa lu tukar lagi. Nah, kenapa mereka lakuin ini? Karena kalau misalnya mereka bawa logam, itu lebih beresiko untuk dirampok di tengah jalan. Nah, pada akhirnya di Tiongkok ya, pada dinasti Tang, kita pakai yang namanya itu Fei Qian alias flying money. Ini sebenarnya sistemnya itu mirip dengan yang tadi gua bilang, yaitu uang kredit awal. Cuma bedanya Fei Qian ini itu lu bisa pakai ke pedagang besar di seluruh Cina. Sedangkan yang uang kredit awal itu lu cuma bisa pakai ke beberapa orang yang terasosiasi dengan kuil-kuil yang tadi lu jaminkan. Tapi manusia itu makin pintar. Setelah era Fei Qian tadi, mereka menilai kalau misalnya itu kurang efektif karena cuma bisa ke beberapa pedagang besar. Pada akhirnya muncul yang namanya itu Jiaozi di China. Nah, Jiaozi sendiri ini muncul di dinasti Song yang digadang-gadang sebagai uang kertas pertama di dunia. Nah, waktu itu ini terjadi masalah ya antara transisi dari Fei Qian ke Jiaozi. Karena Fei Qian itu lu cuma bisa pakai ke beberapa orang. Jadi untuk jumlah beredarnya ini lebih gampang dikontrol sama pemerintah mereka sendiri. Nah, jadi pada akhirnya ini menjadi solusi ya, karena memang udah dibawa juga oleh masyarakat. Terus pada akhirnya di tahun 1600-an ya, di Eropa itu ada satu keluarga namanya keluarga Goldsmith. Nah, jadi mereka ini menerapkan sistem yang namanya banknote, ya, dimana kalau teman-teman punya emas ataupun perak, teman-teman bisa jamin ke dia, nanti dia kasih dalam bentuk surat. Nah, inilah yang jadi cikal bakal uang modern yang kita kenal sampai sekarang. Kemudian di tahun 1944 sampai 1945 ya, setelah Perang Dunia Kedua, mulai diterapkan yang namanya sistem Bretton Woods Agreement, di mana ya US dollar itu dijadikan sebagai mata uang dunia. 35 USD itu sama dengan 1 ounce emas. Cuman di 1971 Bretton Woods Agreement ini dipatahkan sama Presiden Amerika Serikat bernama Richard Nixon yang terkenal dengan Nixon Shock-nya dia. Jadi mulai dari sini ya, uang yang kita kenal yaitu resmi jadi uang fiat. Maknanya adalah let it be done, yang artinya kepercayaan kita itu bergantung sama pemerintah, bukan lagi kepada logam maupun emas. Masuk ya di era 2009, muncul ya satu white paper yang bernama Bitcoin. Ini diciptakan ya oleh satu sosok yang sampai sekarang masih belum diketahui siapa orangnya, yang bernama Satoshi Nakamoto. Nah, uniknya dari Bitcoin sendiri itu maksimum supply yang beredar itu cuma 21 juta. Yang sekarang itu masih beredar sekitar 19,68 jutaan. Bitcoin ini memakai sistem yang namanya itu desentralisasi ya. Jadi dimana setiap transaksi yang kita lakukan ya, mau gua mau lu, itu semua transaksi yang kelihatan dan transparan.
Jadi untuk Bitcoin sendiri, dia mempunyai satu sistem yang namanya itu sistem halving ya. Mana setiap 4 tahun sekali untuk memproduksi atau menambang Bitcoin ini sendiri, itu rewardnya itu semakin berkurang setengah. Artinya supply dari Bitcoin ini semakin lama semakin berkurang. Nah inilah yang sebenarnya menjaga supaya nilai Bitcoin itu semakin stabil. Dimana ini sebenarnya berbeda banget ya sama mata uang fiat. Dimana kalau misalnya kita pakai mata uang fiat tersebut bisa semakin turun nilainya karena pemerintah semakin mencetak uang tersebut. Dan pada akhirnya ya kita merasa kekuatan daya beli dari mata uang kita itu semakin melemah. Di sini gue penasaran dengan pendapat teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman bisa diskusikan lebih lanjut di kolom komentar di bawah. Segitu aja untuk video kali ini ya. Gue harap semoga video ini bermanfaat.